Diadaptasi dari film Morning Grave asal Korea Selatan pada tahun 2014 lalu, Kalian Pantas Mati merupakan karya versi Indonesia yang disutradarai oleh Ginanti Rona dengan naskah yang ditulis Alim Sudio, dibintangi oleh Emir Mahira dan ZJKT48. Kalian Pantas Mati merupakan tayangan penuh darah, menyeramkan, dan mengangkat masalah cerita yang cukup menarik. Siapakah yang sebenarnya pantas mati? Adakah manusia di dunia yang pantas mati? Judul agresif dan berani ini seketika langsung mendapatkan perhatian, karena tentu saja terkesan menawarkan kisah penuh dendam dan rasa hancur yang tak tertahankan. Namun, apakah film Kalian Pantas Mati menjawab pertanyaan di atas dan akan sukses memuaskan rasa penasaran penonton? Kalian Pantas Mati berkisah tentang seorang anak indigo bernama Raka yang diperankan oleh Emir Mahira. Terlahir dengan kemampuan langka, Raka kerap merasa terbebani dan selalu dirundung oleh teman-temannya karena dapat melihat sosok hantu. Ketika Raka memutuskan untuk pindah sekolah di Bogor, kehidupannya kembali berulang. Ia masih bertemu dengan hantu dan sering dirundung oleh teman-temannya. Namun kali ini, Raka harus mencari tahu misteri yang sebenarnya terjadi pada dua hantu di sekolah barunya, serta penyebab janggal yang menyebabkan teman-temannya menghilang. Seperti film orisinalnya, Kalian Pantas Mati tidak hanya menghadirkan cerita-cerita menyeramkan, melainkan juga ada kisah romantis antara Raka dengan sang hantu gadis SMA. Perpaduan keduanya tidak berat sebelah, dalam porsi cukup, sehingga penonton tidak melulu merasa ketakutan. Meski begitu, film ini juga tidak mengesampingkan sisi horor penuh dendam. Tanpa malu-malu, para hantu sudah muncul sejak awal cerita. Uniknya, selalu ada tanda jika hantu-hantu tersebut muncul sehingga para penonton bisa bersiap sebelum melompat ketakutan. Hal ini mirip dengan yang terjadi di film Morning Grave. Namun, apakah Kalian Pantas Mati akan sepenuhnya seperti di film pertama? Ternyata tidak. Ada banyak hal yang diadaptasi dan lebih sesuai dengan budaya di Indonesia, mulai dari pemilihan tempat di Bogor hingga konsep perdukunan yang sangat kental dengan adat kita. Alih-alih terganggu dengan keberadaan hantu, para indigo di Kalian Pantas Mati ini justru menerima kelebihan mereka dengan lapang dada. Cukup unik, karena pada kenyataannya hal-hal mistis selalu digemari oleh sebagian besar orang. Raka dan pamannya menggunakan kelebihan untuk mencari uang, menjalankan idealisme mereka, dan menyebarkan kebaikan. Di sisi lain, ide cerita tidak berbeda dengan film pertama. Seorang indigo berusaha menguak misteri hantu masker di sekolahnya, sambil mencoba mencari identitas dari sosok hantu gadis remaja yang ia sukai. Jadi, ada bagian romantis dan tentu juga porsi sadik. Ada banyak sekali pesan yang bisa disampaikan dalam film Kalian Pantas Mati, termasuk isu perundungan, penerimaan diri, serta rasa berani melawan kejahatan. Namun judul tersebut agaknya terlalu kejam, menyampaikan bahwa setiap kejahatan boleh dibalas dengan kematian. Kembali lagi, meskipun ini hanyalah karya fiksi, namun setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Perlu peringatan bahwa akan ada banyak adegan kekerasan dan penuh darah di beberapa bagian film. Meski tidak ada adegan dewasa, namun penggunaan kata-kata kasar juga kerap dilontarkan. Entah bagaimana mulanya, hal tersebut akhir-akhir ini sering dinormalisasi dalam tayangan remaja. Sebagai karya pertamanya di dunia perfilman, patut diakui bahwa akting dari ZJKT48 cukup memuaskan dan tidak mengecewakan. Tampil dengan dua kepribadian, Z terlihat lucu, polos, dan mendalami karakternya sebagai hantu yang tidak mengetahui apapun tentang kehidupan dunia sebelumnya. Akhirnya, ia berteman dengan Raka yang juga bisa melihatnya, menyemangati setiap keputusan yang Raka ambil demi menegakkan keadilan. Para penonton dibuat jatuh cinta dengan kedekatan keduanya, membuat kami seketika terlupa bahwa Z bukanlah manusia yang tidak berbeda dengan Z. Kembalinya Emir dalam dunia perfilman sejak 2013 lalu juga mengobati rasa rindu penonton. Seperti film-film sebelumnya, Emir mampu menguasai emosi tanpa terasa berlebihan. Ia marah, sedih, kesepian, atau bahkan muak dengan seluruh hantu yang kerap muncul di hadapannya. Sepanjang film,
sang aktor nampak begitu natural. Pada dasarnya, film ini cukup menyenangkan untuk diikuti. Tanpa alur berbelit, kalian pantas mati, lebih nyaman dinikmati tanpa ekspektasi apapun. Cerita serta akting dari Emir dan Z menjadi kelebihan utama, sementara aspek-aspek lainnya masih kurang dikembangkan. Ini adalah film aman dengan perpaduan yang nyaman, antara horor dengan